Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini aku akan mencoba podcast untuk yang pertama kalinya dengan materi yang berat, yang sama sekali aku pengen banyak nanya banget. Mungkin teman-teman juga pengen banyak nanya. Kali ini saya mengunjungi narasumber kita yang cocok untuk membahas materi kita ya. Materinya adalah meditasi tingkat tinggi, khususnya untuk ilmu Rogo Sukmo. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita akan ketemu dengan narasumber kita, yaitu Mas Gendur. Gimana kabarnya Mas Gendur? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oke, terima kasih sudah menerima saya sebagai tamunya. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu ilmu Rogo Sukmo? Bisa dijelaskan Mas Gendur? Rogo Sukmo itu ya termasuk jenis ilmu meditasi, ya ilmu olah rasa lah ya. Dan ilmu olah rasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempelajarinya. Rogo Sukmo itu kan asalnya dari bahasa Jawa. Oke. Rogo yang artinya itu tubuh, badan, dan sukmo itu artinya kan rasa. Ya kan sama aja. Jadi kesimpulannya itu Rogo Sukmo itu ya kita harus bisa mengendalikan rasa lah, bisa malah memilih. Yang paling pokok itu harus tahu pokok rasa kan dibagi menjadi dua, satu panas dan dingin lah ya. Panas ini dibagi lagi, ada rasa manis, asin, itu kan termasuk jenis rasa-rasa yang di ilmu medis mungkin mengandung efek panas. Sedangkan yang rasa yang bersifat dingin itu ya rasa-rasa yang nggak enak pasti. Kurang lebihnya begitulah. Terus jadi intinya Rogo Sukmo itu apa? Kalau misalkan orang awam nggak tahu apa itu Rogo Sukmo, biar mereka bisa menerima penjelasan yang lebih secara awam. Orang yang nggak pernah mempelajari ilmunya bisa dengan kalimat yang lebih singkat. Kalau Rogo Sukmo intinya ya kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Salah satu jenis Rogo Sukmo ringan. Terus yang dimaksud di sini kan pengen membahas tentang ilmu Rogo Sukmo tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu seperti apa? Kalau tingkat ringannya kan gitu, minimal bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, kalau tingkat tingginya itu lebih berat lagi. Kalau orang yang Rogo Sukmo tingkat tinggi benar-benar kayak orang udah meninggal. Kalau istilah medisnya koma, Mati suri bisa. iya semacam itu. Karena apa? Ya karena rasanya itu udah keluar dari tubuh. Iya, dari badan. Sukma kalau udah keluar dari badan, otomatis kayak orang koma, nafas masih ada tapi biarpun dicubit nggak berasa. Itu kalau yang sedang. Kalau yang lebih tingkat tingginya lagi ya benar-benar kayak orang udah meninggal. Kalau misalkan orang udah melakukan Rogo Sukmo, apakah dia ada yang bisa mendalikan terus kemudian melakukan sesuatu yang orang biasa, manusia biasa nggak bisa melakukan? Oh ya udah pastilah ya. Kalau langsung tingkat tingginya, seumpama Anda bisa Rogo Sukmo secara utuh, sukma Anda keluar, Anda juga udah nggak bernapas, otomatis sukma keluar. Seumpama sukma Anda dekat sama saya terus menyentuh saya, itu berasa, benar-benar berasa. Mukul pun berasa sakit. Tapi kalau untuk yang baru pemula biasanya ya cuman istilahnya kayak apa ya, kayak ilmu terawangan lah, cuman bisa tahu oh ini si A lagi begini ya, cuma kayak gitu. Kemudian ada nggak syaratnya, misalkan orang awam seperti saya pengen mencoba ilmu atau menerapkan ilmu Rogo Sukmo terus untuk melakukan sesuatu baik jahat maupun buruk, tapi kalau bisa kita berbuat yang baik ya, itu ada syaratnya nggak? Misalkan puasa atau semedi di kuburan atau tempat sepi gitu. Kalau untuk syarat sih sebenarnya ya udah pasti ada lah ya. Syaratnya minimal harus bisa meditasi. Meditasi itu seharusnya seperti apa? Yang namanya meditasi itu kan istilahnya apa ya? Menenangkan diri, harus bisa memisahkan antara pikiran, hati, dan rasa. Kalau untuk jenis ilmu ini kan yang difokuskan ke rasa. Karena apa? Namanya juga Rogo Sukmo. Sukmo kan yang artinya rasa. Yang difokuskan rasa. Ilmu jenis ini kan ada dua cara. Misalkan saya bisa Rogo Sukmo, saya ingin tahu perasaan Anda bagaimana. Bisa memanggil sukma Anda untuk masuk ke tubuh saya, apa? Sukma dari tubuh saya masuk ke tubuh Anda. Oh, berarti misalkan Mas Gendur bisa ilmu Rogo Sukmo, bisa mengambil sukmonya orang lain dimasukkan ke tubuhnya Mas Gendur. Mas Gendur bisa masuk ke tubuh orang lain, seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya
Sukma Anda saya tarik, saya masukkan, itu kan ada ilmu tambahan, nggak cuma Rogo Sukmo doang. Untuk spesifikasinya yang namanya Rogo Sukmo yang kita bahas ini, karena ini bahasnya tentang Rogo Sukmo ya, jadi harus dari individu. Otomatis Sukma dari saya yang masuk ke Anda, merasakan apa yang ada di sekitar Anda. Cuman begitu. Perlu ada guru nggak untuk mempelajari? Oh, itu pasti. Berarti kita nggak bisa belajar dari YouTube atau dari artikel, baca, kita praktek, nggak bisa seperti itu? Nggak bisa. Udah pasti ada ritual-ritual khusus lah. Ya kayak misal berpuasa. Masalahnya kalau puasa itu penting. Nanti kalau misalkan ada orang nonton video ini, terus cari caranya gimana ini ya, mempelajarinya terus mempraktekkan, apakah bisa? Kalau ada yang mempelajari ya istilahnya kalau kayak gitu kan otodidak lah ya. Ya. Ya sebenarnya sih bisa saja. Cuman kita antisipasi efeknya lah. Karena efek kayak gitu kan nggak main-main. Kadang-kadang ada orang peka akan hal-hal mistis, ada yang jahil, ada orang Rogo Sukmo lewat sini terus jahil, ditahan sukmanya kan kasih ya. Kalau misalkan terjadi penyalahgunaan gitu. Iya. Itu kan penyalahgunaannya. Apakah ada manfaat positif untuk kehidupan kita secara pribadi atau buat masyarakat? Kalau manfaatnya sih ya banyak. Manfaatnya banyak. Soalnya orang yang khususnya menguasai ilmu itu otomatis tenggang rasanya kan tinggi. Orang yang tenggang rasanya tinggi otomatis bisa tahu apa yang dirasakan orang lain. Jadi kan kita bisa lebih menghormati orang lain. Minimal ya. Dari segi ucapan kalimat. Iya. Misalkan ada orang yang sudah mempraktekkan ilmunya atau melakukan, apakah ada batasan maksimal sehari melakukan hal tersebut atau mempraktekkan ilmu Rogo Sukmo itu, ada batasannya sehari berapa kali atau sebulan berapa kali? Kalau untuk batasan sebenarnya sih nggak ada. Batasannya tergantung energi yang kita miliki. Nah, energi itu kalau untuk Rogo Sukmo itu kan didapatnya dari kita berpuasa. Karena saat kita berpuasa itu kita mengasah batin. Untuk batasan nggak ada. Tinggal kekuatan fisiknya aja. Kalau misalkan orang awam mempraktekkan, misalkan puasa, lemes, apakah itu secara fisik dia bisa saja nggak mampu karena kehilangan energi dari makanan gitu? Kemungkinan itu ada sih. Makanan bukan berarti pokok untuk hal ritual, khususnya kalau mempelajari ilmu kan itu ada tujuan lah ya. Kalau batasan energi ya tergantung seberapa banyak orang itu mengasahnya gitu. Berarti tetap ya bisa dilatih, bisa dipraktekkan, bisa dipelajari, tapi harus ada gurunya. Pembimbing. Oh, Iya. pembimbingnya. Nggak bisa semena-mena orang awam belajar sendiri dari media sosial kemudian dipraktekkan terus bisa. Belajar sendiri bisa, cuman kan untuk antisipasi resiko yang nggak diinginkan ya lebih baik ada pembimbing. Satu, ada pembimbing. Yang kedua, kalau bisa jangan sendiri. Resiko paling fatal apa ini? Kalau untuk Rogo Sukmo sendiri yang tingkat tinggi, resiko paling fatal ya ada kemungkinan orang itu pulang untuk selama-lamanya. Wah, serem juga ya guys. Jadi teman-teman yang nonton video ini jangan coba-coba, kecuali teman-teman punya guru, punya pembimbing, tinggi ilmunya di atas teman-teman. Jadi bukan ilmu main-main ya. Mungkin cukup ya karena keterbatasan waktu. Baterai juga ini pengalaman pertama berkunjung ke Mas Gendur. Semoga nantinya bakal lebih bagus lagi. Kita bisa lebih prepare lagi karena ini pertama. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita tutup videonya buat teman-teman yang nonton dan nggak menyalahgunakan konten ini atau ilmunya agar lebih bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan buat teman-teman. Mas Gendur silakan pesannya apa? Ya, pesan dari saya cuman satu, jangan pernah belajar tanpa pembimbing. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Follow juga di Facebook Serambi Indonesia. Kita akan jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Gendur. Sama-sama.